sampun dangu Bu, mriki. 40 tahun. 40 tahun. Seperti kita lihat sudah datang makanannya, sudah datang banyak sekali. Jadi bener kalau orang Solo itu suka makan enak, murah, tur oke. Jadi untuk kali ini di Pak Narto saya memilih buntel jumbo ini sebagai juaranya karena memang dia tebal banget. Mana ya tempatnya ya? Ini kayaknya benar-benar kampung lama, masih banyak bangunan lama, tapi katanya di sana tuh ada tempat es. Agak tercengang ya. Segini besarnya porsinya nggak sampai 10.000, cuma 8.000 harganya. Halo semuanya, kembali lagi di AW Dolan Solo. Nah kalau ngomong-ngomong Dolan Solo nggak lengkap rasanya kalau nggak saya ajak kulineran. Kenapa? Karena banyak orang yang ke Solo tuh cuma cari kuliner atau hunting makanan khas yang ada di Solo. Salah satunya apa nih? Kira-kira teman-teman yang suka kulineran. Nah mungkin pernah dengar ya namanya sate buntel di Solo. Saya mau cari sesuatu yang berbeda karena di Solo ini banyak sekali kulinernya, banyak sekali pilihannya. Tapi ada satu istilah ya, kalau makan di Solo itu terkenal dengan enak, murah, tur akeh. Nah, salah satunya saya sudah ada di sate kambingnya Pak Narto. Di sini terkenal katanya kok besar sekali porsinya. Kita akan buktikan seberapa besar dan seberapa enak dan seberapa murah makanan di sini. Yuk. Pesen nggih Bu. Sini engkang laras apa Bu? Buntel tengkleng. Gule wonten? Nggih pun, pesen buntel setunggal. Terus gule campur tengkleng ngoten nggih. Kalian tongseng. Nggih, matur nuwun. Ini sampun dangu Bu mriki. 40 tahun. 40 tahun. Nggak sabar nunggu gimana rasanya dan seberapa besar porsinya. Matur nuwun Bu. Ya, akhirnya makanan sudah datang dan saya mau makan. Tapi sebelum makan saya juga pengen cerita-cerita dulu kenapa kok akhirnya saya milih sate kambing ya. Karena memang setiap bulan tuh kalau boleh dibilang saya setiap bulan sekali makan sate kambing loh. Kok bisa? Karena memang punya bawaan darah rendah katanya. Mitosnya kan bikin darah rendahnya agak naik. Tapi yang untuk punya darah tinggi juga jangan sering-sering makan sate kambing. Seperti kita lihat sudah datang makanannya, sudah datang banyak sekali. Jadi bener kalau orang Solo itu suka makan enak, murah, tur oke. Ini terbukti di Pak Narto ini besar sekali porsinya. Bisa saya perlihatkan. Jadi buntel tuh rata-rata nggak segini loh. Ini segini banyaknya, segini besarnya, sampai diangkat itu kayaknya bobotnya berapa ons ya ini. Berapa banyak sate kambing cacah yang bisa untuk 2 orang kayaknya, nggak cuma 1 orang nih. Terus juga ada tongseng dan gulai-gulainya juga bisa minta untuk request campur tengkleng. Besar banget sih ini porsinya dan yang pasti ini nasinya, nasinya oke banget, jelas wareg ya. Wareg kenyang, ini pasti kenyang. Jangan lupa kalau yang cewek-cewek nggak makan banyak, pesennya separuh aja, nggak habis karena banyak banget. Yuk kita cicipin satu-satu makanan spesial Solo. Ada sate kambing, gulai tengkleng, dan juga tongseng. Nah untuk teman-teman yang nggak tahu sate buntel itu apa, sate buntel itu daging kambing dicacah ditutup sama lapisan lemak ya. Jadi buntelnya itu lapisan lemak, jadi ya gitulah, jangan sering-sering intinya. Tapi kalau memang yang hobi sate, khususnya sate kambing, ini sesuatu yang memang enak banget sih ya. Dan aku mau nyobain yang sate buntelnya dulu, sate buntel raksasa atau jumbo. Oke, aku mau nyoba sate buntel jumbonya dulu. Ini benar-benar jumbo, nggak habis kalau 1 orang. Kalau saya, kalau kamu yang hobi makan, doyan makan pasti juga habis. Coba kayak apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Ternyata yang bikin tebal itu nggak cuma dagingnya,
Tapi selimutnya juga, buntelnya juga tebel. Luar biasa. Enak. Setelah nyobain sate buntel, saya pengen nyobain tongseng juga. Tongseng ini juga salah satu menu tradisional dari Solo ya. Masaknya juga pakai khas rempah-rempah. Menjadi salah satu favorit juga buat saya untuk makanannya. Kita cicipin ya tongsengnya. Coba. Pedes nggak ya? Manisnya pas, pedasnya juga pas. Lanjut ke gulai tengkleng. Nah kalau gulai memang kebanyakan itu isinya jeroan. Ya kalau memang nggak suka jeroan, jangan pesan gulai. Kalau tengkleng biasanya diambil daging yang deket-deket sama tulang. Itu terkenal juga ya, beberapa kuliner di Solo pada mesen tengkleng gitu ya. Dan bacanya bukan tengkleng tapi tengkleng. Ada hanya. Kayak apa ya, kita coba ya. Jadi dua-duanya itu punya cita rasa kuah rempah yang sangat kuat. Biasanya gulai itu terkenalnya bening ya, di sini kental. Kuahnya dua-duanya kental. Jadi kalau teman-teman yang suka makanan khas rempah Indonesia, ini cocok banget sih. Kalau saya pribadi, setiap warung sate kambing itu saya biasanya nyobain tongsengnya. Karena tongseng Solo itu juga salah satu yang khas di Solo. Kalau buntel, belum pernah nyoba, memang wajib sih ya untuk nyobain menu sate buntel. Kalau di sini kebetulan karena ini rempah-rempahnya terasa banget dan saya suka yang lebih light, jadi untuk kali ini di Panarto saya memilih buntel jumbo ini sebagai juaranya karena memang dia tebal banget dan kulitnya juga tebal, dagingnya tebal, lemaknya juga banyak, jadi udah pasti enak. Saya lanjut makan dulu ya. Simsalabim, dan akhirnya sudah habis semua makanannya. Kira-kira saya habisin sendiri atau dibantu kru yang di belakangnya. Udah jelas lah, nggak mungkin segitu banyaknya saya habisin sendiri. Dan di sini tadi nasinya aja itu bisa, kalau buat saya sih 3 kali makan dalam sehari. Tapi ya kalau teman-teman suka kuliner, it's worth it to try ya. Jadi dicoba aja kalau mampir ke Solo, mampir ke Sate Kambing Panarto. Oke, kita akan lanjut ke tempat yang selanjutnya, di mana kita akan cari makanan yang enak, murah, tur wareg. Porsinya banyak dan murah plus enak. Yuk. Kalau di Jawa ada sebuah istilah, kalau sudah kenyang kita izin mau pulang. Jadi pamit, Bu. Ini matur nuwun sangat, tadi banyak sekali yang sudah kita coba. Ada sate bakar, tongseng dan juga gulai. Ini sekalian ngitung Bu, untuk per porsi harganya berapa ambil Bu di sini? Buntel 48 dengan porsi yang sangat jumbo tadi ya. Kemudian gulai hanya 35.000 aja, dan tongseng tongsengnya 38. Jadi kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Solo dengan porsi ya yang sangat besar, ini termasuk recommended. Jadi nanti monggo mampir, kalau yang ke Solo bisa mampir ke tempat Panarto. Bu, matur nuwun nggih Bu. Kalau yang paling favorit saya pengen tanya Bu, untuk di sini paling laris apa tuh Bu menunya? Tengkleng ya. Tengkleng sama buntel. Ini. Walaupun banyak bermunculan sate kambing yang lain di Solo, tapi tetap laris manis gitu. Amin. Wah, udah kenyang banget nih. Tapi saya udah janji sama teman-teman untuk Dolan Awe Solo, kita mau hunting kuliner yang enak, murah, tur wareg. Cari yang banyak lagi, kira-kira mana ya? Aku mau nyari dessert karena kita udah makan berat hari ini. Kira-kira nyari tempat yang menyajikan dessert dengan porsi jumbo. Kita hunting yuk.
Nah, kalau di Solo ini asiknya kita ketika hunting kuliner ada tempat-tempat yang tersembunyi ya, nggak cuma yang terkenal di pinggir jalan tapi juga ada yang di dalam gang. Pas banget nih habis makan berat sambil jalan kita akan cari tempat dessert yang konon katanya punya porsi yang besar. Ini pas banget kita akan buktikan bahwa di Solo itu banyak menu-menu yang enak, murah dan porsinya besar. Mana ya tempatnya ya? Ini kayaknya benar-benar kampung lama, masih banyak bangunan lama, tapi katanya di sana tuh ada tempat es. Nah, kalau di Solo ada beberapa yang memang es itu tempatnya tersembunyi. Memang saya mau cari dessert yang pas untuk suasana siang hari, cari yang dingin-dingin biar kepala dan hati tetap dingin. Nah, ketemu nih tempatnya. Kayaknya di sini nih karena banyak motor parkir yang rame, ada tulisan. Namanya es buah bunuh diri. Yuk kita cobain. Es buah bunuh diri. Belakangnya ada klenger. Kenapa kok bisa bikin klenger ya? Halo Mbak. Dengan Mbak siapa? Sini Mbak. Nah, Fitri. Mbak Fitri. Ini kok bisa disebut es buah bunuh diri? Itu kan ceritanya pripun Mbak? Oh, kalau pertanyaan ini nanti yang jawab bosnya. Oh biar bosnya aja. Oke. Berarti saya boleh pesen dulu ya Mbak ya, Oke. untuk 1 porsi es buah. Oke. Matur nuwun, saya tunggu. Agak tercengang ya. Sekarang saya tahu kenapa disebut es buah bunuh diri dan bikin klenger ya, karena segini gedenya porsinya, dari bentuk mangkoknya aja udah kelihatan ya seberapa besar dan isiannya buah juga luar biasa banyak. Dan yang paling mengherankan bagi saya tuh juga suka belanja buah untuk anak-anak di rumah. Segini besarnya porsinya nggak sampai 10.000, cuma 8.000 harganya. Masya Allah. Sampai speechless saya, nggak bisa berkata-kata. Yang pasti dia di sini mengingatkan bahwa es buah itu juga sehat. Jadi kalau kita biasanya sering kulineran yang berat-berat, termasuk kayak tadi makan sate kambing, pantas banget untuk dicoba. Masuk gang, jalan sehat, dapatnya buah juga sehat. Coba kita incipin seberapa bikin klengernya. Sebesar ini porsinya dari es buah bunuh diri. Duh, makan dari mana dulu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Memang segar banget sih. Porsinya itu loh yang bikin, Masya Allah. Buahnya juga lengkap. Ada buah naga, semangka, pepaya, melon. Lengkap sih. Dan untuk teman-teman yang malas makan buah, kayak lebih ke arah lupa, kayak saya juga sering lupa makan buah, mungkin ini pantas untuk dicoba. Saya makan dulu ya. Serius ini saya dibikin bertanya-tanya kenapa bisa porsinya sebesar ini dan namanya es buah bunuh diri. Dan di samping saya sudah bertemu dengan sang pemilik, Pak Mustafa. Nggih Pak, salam kenal, saya Astrid. Pak, boleh tanya-tanya nggih Pak? Ya, tanya apa? Namanya kok es buah bunuh diri toh Pak? Itu dulu sejarahnya pripun Pak? Itu memang bunuh diri itu bukan hanya nama asal-asalan, itu namanya kan filosofi. Filosofi. Wah, berarti es buahnya ada filosofinya. Pripun filosofinya Pak? Bunuh diri itu kan semua manusia itu punya banyak penyakit yang di usia 30 itu akan memulai tumbuh. Penyakit itu akan membesar, akan berjangkit bila manusia tadi makan apapun yang selalu dimakan. Itu terlalu berlebihan, terlalu nggak hati-hati, penyakit itu akan muncul. Dan jujur saya pertama kali baru tahu Pak di sini Pak Mustafa. Padahal saya udah hidup di Solo udah lama. Jadi saya ingatkan ke teman-teman, karena kita sudah tahu betapa pentingnya buah, makanan sehat, apalagi yang di atas 30 tahun. Jadi kalau belum ke es buah bunuh diri itu kayaknya masih kurang ya. Kita harus hunting
Makanan Solo kan terkenal dengan enak, murah dan besar gitu Pak. Iya. Terus pertanyaannya ke harga Pak. Harganya kok bisa murah sekali toh Pak? Makanya itu kita pakai mangkok yang lebih besar, Nggih. isiannya variannya lebih komplit, Nggih. ya lebih banyak. Hari Minggu kemarin dari Kalimantan, dari mana itu Medan, Iya. dari Semarang udah banyak kemari. Nah itulah Iya, iya. kita dikenal dengan YouTube dari YouTube, dari Google Map. Nah, Ya, itulah. termasuk hari ini di Asri Ya. Budayani ya Pak ya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan pentingnya makan buah dan harus mampir kalau ke Solo di Es Buah Sumediri. Karena kita juga diingetin untuk pola hidup sehat. Ini maaf ya teman-teman, di Solo baru hujan deras. Jadi tadi yang kita ngomongnya pelan jadi agak keras gitu ya. Matur nuwun Pak Mustafa. Ya. Ini nanti akan saya ajak lagi teman-teman untuk mampir. Ya. Nah itu tadi ada dua makanan yang besar porsinya, murah dan enak. Berhubung Solo hujannya deras banget teman-teman, saya mohon pamit dulu, mau segera pulang. Dan karena porsinya besar ya nggak bisa, mau saya bungkus aja. Terima kasih udah nonton Awe Dolan Solo. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.